mengenai ketersambungannya qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu antara Sulamut Taufik dengan Al-Hikam betul-betul nyambung. Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu harus tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun pada hikmah nomor pertama, Syekh Atha'illah As-Sakandari betapa mengingatkan kita semuanya bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita upayakan, tidak semata-mata menjadi tujuan. Tetap yang menjadi tujuan apa? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita menyelami antara hikmah pertama, kedua, ketiga sampai 263, ada baiknya kita mengenal dulu siapa itu Syekh Atha'illah As-Sakandari. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak itu mah zaman saya SMA atau Ibu. Tak kenal maka ta'aruflah. Apa katanya? Tak kenal maka ta'aruflah. Maka yang tadinya kita belum mengenal, insya Allah dengan ta'aruf akan saling mengenal. Setuju? Lalu siapa itu Syekh Atha'illah As-Sakandari? Subhanallah, beliau adalah ulama besar. Beliau min jumlatil ulama ilmu tasawwifin, salah satu dari pembesar para ulama ahli tasawuf yang menuliskan tentang sejarah perjalanan hidupnya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian beliau menuliskan bait-bait atau hikmah-hikmahnya untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Karena kita mengenal experience is the best teacher, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, salah satu guru terbaik kita yaitu pengalamannya Syekh Atha'illah As-Sakandari yang termaktub di dalam kitab Al-Hikam ini. Beliau lahir tahun 1250 Masehi. Subhanallah ya. Sekarang tahun 2023, berarti sekitar 723 tahun ya. Kalau seandainya buku ini ditulis oleh beliau 9 tahun sebelum beliau meninggal, karena beliau meninggal 1309 tahun, sekarang 2023, berarti subhanallah, buku ini kitab Al-Hikam itu lahir selama 723 tahun. Allahu Akbar. 733 tahun untuk usia sebuah kitab. Sangat tua apa sangat muda ini? Sangat tua ya. Kan rujukan dari kitab-kitab yang lainnya. Bahkan Syekh Atha'illah As-Sakandari atau nama lainnya yaitu Syekh Ahmad Tajuddin bin Muhammad bin Abdul Karim As-Sakandari Asy-Syadzili. Beliau subhanallah salah satu ulama kenamaan dari Mesir Al-Iskandariyah, karena beliau lahir di Mesir dan juga meninggal di Mesir, dan menjadi salah satu ulama dari Al-Azhar Mesir Kairo. Insya Allah dengan salah satu keikhlasan beliau, tidak ada kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning yang ada royaltinya. Betul? Kalau kita mendengar lagu seseorang kemudian ingin digubah, maka harus ada royaltinya kepada penciptanya. Betul? Kalau ini sekitar 723 tahun yang lalu, kalau harus ada royalti, betapa kaya beliau ya. Subhanallah. Tapi para ulama-ulama meninggalkan semuanya itu karena semata-mata untuk Allah ya.
niat ikhlas karena Allah ini beliau tuliskan dalam hikmah nomor pertama. Beliau menyatakan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal, bahwa salah satu ciri mengandalkan amalnya seseorang itu bahwa seseorang berkurangnya pengharapan ketika adanya kegagalan. Subhanallah ya. Memang kitab Al-Hikam ini tidak langsung diterima oleh akal pikiran kita, karena menggunakan sastra yang tinggi, maka pembacaannya pun harus diulang-ulang. Betul, harus diulang-ulang ya. Nah, ibu udah ketangkap belum barusan? Belum ya. Saya ulangi. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal, bahwa salah satu ciri dari mengandalkan amal yaitu berkurangnya pengharapan ketika adanya kegagalan. Seperti halnya kita mengenal istilah menabunglah maka lama-lama menjadi kaya, belajarlah lama-lama menjadi pintar, kemudian bekerjalah lama-lama menjadi kaya, sukses dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang bekerja, orang yang belajar, orang yang fitness sekalipun tidak menemukan kesuksesan. Bekerja mah bekerja, kaya mah tidak. Kemudian belajar mah belajar, pintar mah tidak. Kemudian fitness mah fitness, tapi bukan six pack, tapi one pack aja badannya. Kenapa itu? Karena apapun yang dilaksanakan oleh kita bukan itu tujuannya. Kita belajar bukan ingin menjadi pintar. Kita bekerja bukan ingin menjadi kaya. Kita menjaga kesehatan, ada nggak yang sakit? Minimal pilek-pilek mah ada nggak? Ada. Kenapa? Bukan itu tujuannya. Karena yang membuat kita pintar siapa? Allah, bukan belajar. Yang membuat kita kaya siapa? Allah, bukan bekerja. Yang membuat seseorang sehat siapa? Allah, bukan menjaga kesehatannya. Walaupun ma la yatimmu bihi illa bihi fahuwa wajibun. Sebagaimana kaidah usul fikih bahwa sesuatu yang tidak sempurna dengan adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi suatu kewajiban. Makan tujuannya buat apa? Kenyang ya. Nah, tapi ada nggak yang tidak makan tapi terasa kenyang? Apa itu? Luar biasa ibu. Luar biasa ya. Nah, bukan berarti kita meninggalkan semua itu. Kenapa? Katanya di dalam Al-Hikam juga bukan suatu kewajiban kalau seandainya kita tanpa belajar. Berarti belajar tuh tinggalkan aja karena bukan kewajiban. Bukan seperti itu ya. Karena belajar tetap merupakan suatu kewajiban.